Hai, perkenalkan, saya Reika Indah Vitalaka Pasaribu dengan NIM F1C221054. Di sini saya akan membahas tentang distribusi hipergeometrik, di mana tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester metode statistika yang diampu oleh Ibu Bunga Mardotila, SSI MStat. Pengertian distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik juga termasuk distribusi teoritis yang menggunakan variabel diskrit dengan dua kejadian yang berkomplement, seperti halnya distribusi binomial. Distribusi hipergeometrik sangat erat kaitannya dengan distribusi binomial. Perbedaan antara distribusi hipergeometrik dengan distribusi binomial adalah bahwa pada distribusi hipergeometrik, percobaan tidak bersifat independen atau bebas. Artinya, antara percobaan yang satu dengan yang lainnya yang saling berkait. Selain itu, peluang sukses berubah atau tidak sama dari percobaan satu ke percobaan lainnya. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi tanpa pengembalian. Karakteristik distribusi hipergeometrik. Eksperimen hipergeometrik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Sebuah sampel random berukuran N diambil tanpa pengembalian dari N item atau populasi. Kedua, K dari N item dapat diklasifikasikan sebagai sukses dan N dari K diklasifikasikan sebagai gagal. Jumlah sukses yang terjadi dalam suatu eksperimen hipergeometrik disebut dengan variabel random hipergeometrik dan distribusi probabilitas dari variabel random ini disebut dengan distribusi hipergeometrik. Rumus distribusi hipergeometrik. Secara umum, distribusi hipergeometrik dirumuskan P dalam kurung X sama dengan X kecil sama dengan H dalam kurung X, N besar, N kecil, K sama dengan kombinasi NK kali kombinasi N kurang X, N kurang K per kombinasi N besar. Keterangan, N besar sama dengan ukuran populasi, N kecil sama dengan ukuran sampel, K sama dengan banyaknya unsur yang sama pada populasi, X sama dengan banyaknya peristiwa sukses. Istilah dalam distribusi hipergeometrik. Misalkan, dalam sebuah populasi berukuran N benda, terdapat dua jenis sampel yang berbeda. Benda yang sukses atau berhasil diberi label K, dan benda yang gagal diberi label N ke K. Maka sebaran peluang bagi peubah acak hipergeometrik X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran N adalah keterangan N besar sama dengan total populasi atau sampel, K sama dengan jumlah benda yang diberi label berhasil yang tersedia, N sama dengan jumlah percobaan atau jumlah sampel yang dipilih, X sama dengan jumlah kejadian yang sukses. Sedangkan dalam populasi N benda terdapat lebih dari dua jenis sampel yang berbeda, maka sebaran peluang bagi peubah acak hipergeometrik X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran N adalah keterangan N besar sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah titik-titik tambah Kn. X sama dengan X tambah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X titik-titik tambah Xn. N sama dengan jumlah sampel yang dipilih. Distribusi hipergeometrik dapat diperluas sebagai berikut ini. Jika ada populasi yang berukuran N besar, terdapat unsur-unsur yang sama yaitu K1, K2, K3, titik-titik, sampai Kn. Dan dalam sampel berukuran N terdapat unsur-unsur yang sama pula yaitu X1, X2, X3, sampai Xn. Dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah titik-titik sampai tambah Kn sama dengan N besar. Dan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X titik-titik tambah Xn sama dengan N kecil. Distribusi hipergeometrik dirumuskan P dalam kurung X sama dengan X1, X2, titik-titik sampai Xn sama dengan C K1 X1, C K2 X2 sampai C Kn Xn per C dari N kecil N besar. Penggunaan distribusi hipergeometrik.
Distribusi hipergeometrik dapat diaplikasikan pada banyak bidang, misalnya pada penerimaan sampel atau acceptance sampling, pengujian elektronik, dan pengendalian kualitas atau quality control dari suatu hasil produksi. Dalam banyak bidang ini, pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji, yang pada akhirnya barang uji tersebut menjadi rusak, sehingga tidak dapat dikembalikan. Jadi, pengambilan sampel harus dikerjakan tanpa pengembalian. Berikut beberapa aplikasi distribusi hipergeometrik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kita dapat mengetahui jumlah barang yang rusak dalam sampel acak dari sejumlah kiriman. Kedua, jumlah permen yang diambil dari dalam kotak dengan rasa tertentu. Ketiga, aplikasi dalam pendidikan seperti dalam penyelidikan pendapat umum atau survei. Contoh soal. 1. Sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Jawab. Probabilitas 2 bola pecah dari pengambilan bola adalah N besar sama dengan 50, N kecil sama dengan 4, K sama dengan 5, X sama dengan 2. Maka P, X sama dengan 2. 2 ini adalah probabilitas 2 diantaranya pecah. Selanjutnya, masukin ke rumus P, X sama dengan 2, C dari 5, 2, C 50 kurang 5, 4 kurang 2 per C 54. Maka C 52, C 452 per C 54 sama dengan 10 kali 990 per 230, 300 sama dengan 9.900 per 230, 300. 230.300 sama dengan 0,043. Soal kedua. Dari penelitian golongan darah mahasiswa pada sebuah universitas, diketahui bahwa dari 10 mahasiswa terdapat 2 mahasiswa bergolongan darah A, 5 mahasiswa bergolongan darah B, dan 3 mahasiswa bergolongan darah O. Apabila diambil 5 orang mahasiswa, berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki golongan darah A, 2 mahasiswa memiliki golongan darah B, dan 2 mahasiswa memiliki golongan darah O? Oke, jawabannya diketahui N besar sama dengan 10, terdiri dari K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 5, K3 sama dengan 3, N kecil sama dengan 5, terdiri dari X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 2. PX 122 sama dengan C21, C52, C32 per C105 sama dengan 2 kali 10 kali 5 per 252 sama dengan 60 per 252 sama dengan 0,238. Contoh ketiga, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya bola tersebut. Terdapat A. 1 bola warna merah, B. 2 bola warna merah, C. Ketiga-tiganya berwarna merah, D. Tidak ada bola berwarna merah. Dari soal tersebut diketahui N sama dengan 7, N sama dengan 7, K sama dengan 3, K sama dengan 3, dan N sama dengan 3, N sama dengan 3. Dengan demikian, maka A. 1 bola berwarna merah. Kita masukin ke rumus P sama dengan X sama dengan X. Di sini X-nya 1 bola warna merah, maka X-nya dimasukin 1. Habis itu kita masukin ke rumus 31 kali 7 kurang 3, 3 kurang 1 per 7, 3 sama dengan 3 kali 6 per 35 sama dengan 18 per 35. B. 2 bola berwarna merah. P sama dengan X2 sama dengan 32 kali 7 kurang 3 kurang 2 per 7, 3. 3 kali 4 per 35 sama dengan 12 per 35. C. Ketiga-tiganya berwarna merah. P
P sama dengan X sama dengan 3. Sama dengan 33 kali 7 kurang 3, 3 kurang 3 per 73. 1 kali 1 per 35 sama dengan 1 per 35. Yang D tidak ada warna merah, maka PX sama dengan 0. Sama dengan 30 kali 7 kurang 3, 3 kurang 0 per 73 sama dengan 1 kali 4 per 35 sama dengan 4 per 35. Nilai min distribusi hipergeometrik. Rataan atau nilai min atau mu dari suatu distribusi hipergeometrik diperoleh dengan rumus mu sama dengan n kecil kali k kali n besar. Mu merupakan min atau rata-rata. Nilai harapan distribusi hipergeometrik. Nilai harapan distribusi hipergeometrik adalah jumlah dari semua hasil perkalian antara nilai variabel random dengan nilai probabilitas hipergeometrik dari nilai tersebut, yang dirumuskan sebagai berikut. EX sama dengan X kali PX. Variansi dari distribusi hipergeometrik adalah tau kuadrat sama dengan MK dalam kurung M besar kurang K kali M kurang M kecil per M kuadrat kali M kurang 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.